Tuan ketiga. Nyonya tua tidak percaya kalau Anda benar-benar secantik itu. Jadi beliau sengaja menyuruhku untuk menguji kemampuanmu. Astaga, di rumah sakit kok ada pembunuhan? Tuan, Anda baik-baik saja? Saya sudah telepon polisi untuk Anda. Tolong aku. Tuan, lepaskan aku. Akhirnya berhasil. Aku akan punya cucu yang lucu. Kalian ini kerjanya bagaimana sih? Dia sepertinya mengambil cincin pusaka keluarga pribadiku. Masih belum ketemu juga? Banyak sampah. Siapa sangka Raja Neraka yang dingin, Tuan ketiga si, 10 bulan lalu ternyata ditiduri oleh seorang petugas kebersihan. Parahnya, petugas kebersihan itu habis manis sepah dibuang, kabur tanpa jejak. Anak buah kita sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh. Seharusnya segera ada kabar. Tuan ketiga Jiroyao dari bagian kebidanan Rumah Sakit Renai. Dr. Ji sedang menggendong seorang bayi di lantai bawah. Katanya, itu anak Anda. Tuh Tuan ketiga, ini benar anak Anda. Syukurlah, keturunan keluarga si yang tunggal selama 18 generasi akhirnya ada penerusnya. Aku hanya pernah dengan satu wanita itu. Jangan-jangan anak ini dari malam itu? Dari mana kamu dapat bayi ini? Dari tempat sampah medis bagian kebidanan Rumah Sakit Renai. Sepertinya dibuang orang. Setelah tes DNA, baru ketemu Anda. Tak disangka si Jalang Jiruyin itu beruntung sekali. Bisa melahirkan anak tuan ketiga si. Untungnya anak sialan ini berhasil kucuri. Perintahkan untuk memberlakukan keadaan siaga di seluruh kota. Bagaimanapun juga harus temukan ibu kandung anak ini. Siap. Aku ingin tanya langsung padanya. Kenapa dulu pergi diam-diam tanpa pamit? Dr. Ji, terima kasih telah menemukan anakku. Mulai hari ini, kamu jadi direktur Rumah Sakit Renai. Ruyin, kenapa kamu begitu bodoh? Untuk melindungi anak, kepalamu sendiri sampai terluka. Sekarang kondisinya memburuk. Harus siapkan 500.000 untuk operasi. Mau cari dari mana uang 500.000 ini? Aduh, maling, uangku. Maling, jangan lari. Xiaobei, jangan ke sana. Bahaya, Xiaobei. Xiaobei. Tuan muda. Pergi. Tuan muda, Tuan tiga. Aku khawatir tidak bisa lagi merawat Tuan muda. Barusan aku mau menyuntiknya. Dia menaruh ular mati di tangannya untuk menakut-nakutiku. Aku tidak sakit. Aku tidak mau minum obat. Aku mau mama. Aku mau mama. Mama, aku mau mama. Sudah berapa kali ayah bilang padamu? Ibumu meninggalkanmu begitu kamu lahir. Kamu tidak mau minum obat dengan patuh, dan malah menyiksa tubuhmu sendiri seperti ini. Aku tidak percaya. Ayah bohong. Aku tidak percaya. Ayah bohong. Aku mau mama. 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 Aku mau ma. Tuan tiga, sifat Tuan muda ini kalau tidak segera dicarikan orang yang bisa mendisiplinkannya, yang akhirnya menderita adalah dirinya sendiri. Bocah bandel ini saja aku tidak bisa mengendalikannya. Mau cari orang di mana? Maling, berhenti, jangan lari. Bangun, minggir sana, lepaskan aku.
maling, berdiri. Sebarkan aku. Cepat kembalikan uang biaya pengobatan ibuku. Kamu maling. Salah berdiri salahi nona cilik. Hanya untuk uang sekitar 100 yuan ini aku benar-benar kagum padamu. Orang yang bisa menangani tuan muda bukankah dia sudah datang? Xiaobei, Xiaobei. Mama. Hati-hati. Mama. Aduh, kenapa? Mama. Cepat bawa ke ruang perawatan. Cepat. Sayang sekali gadis kecil yang begitu hebat dan berani ini. Bukan Putri Simohan. Ayo kita juga ke ruang perawatan. Aku akan mempekerjakannya sebagai guru pendamping Sinian. Ayah, apa ayah merasa penyakitku belum cukup parah? Kembali ke kamarmu. Mama, ini salah Xiaobei. Xiaobei tidak akan pernah lagi melakukan hal berbahaya seperti ini. Cepat sembuh ya. Ruin. Biaya operasimu 500 juta rupiah. Xiaobei sudah besar. Xiaobei bisa cari uang. Xiaobei juga akan kerja sebagai perawat di rumah sakit. Pasti bisa kumpulkan biaya operasi untuk Mama. Xiaobei, jangan menyusahkan Dr. Wang. Xiaobei. Mana orangnya? Tuan Tiga, saya akan cari dan tanya. Xiaobei. Kau mau apa? Aku direktur rumah sakit ini. Dengar-dengar ada yang lama tidak bayar biaya pengobatan. Tentu saja aku harus lihat. Jiruyin melahirkan sepasang anak haram. Sungguh mempermalukan keluarga Ji. Jangan sebut-sebut anak di hadapanku. Dulu kalau bukan karena kau, adik laki-laki Xiaobei pasti bisa selamat. Mengapa harus bantu selamatkan anak haram yang asal-usulnya tidak jelas? Meninggalkan satu anak perempuan untukmu sudah sangat baik hati dariku. Dasar binatang. Wah, lebih baik kau pergi sendiri. Jangan paksa aku menyuruh satpam melemparkanmu keluar. Jiruyin, kau tidak boleh bertemu pria itu. Wanita jahat, kembalikan adikku. Xiaobei. Xiaobei, kau sudah menyinggung Direktur Ji. Bagaimana ibumu bisa tinggal di rumah sakit? Mana satpamnya? Usir mereka dari rumah sakitku. Hutang biaya rumah sakit masih berani bersikap seperti ini? Rumah sakit ada bantuan untuk keluarga miskin. Bantuanku akan segera turun. Lunasi biaya pengobatan dalam 3 bulan. Itu diperbolehkan. Aku direktur rumah sakit ini. Perkataanku adalah aturan. Aku bilang, pergi. Kau harus pergi. Bantuanmu lebih baik ku beri makan anjing daripada diberikan padamu. Tuan Tiga, kenapa Tuan datang? Jangan-jangan mau menjengukku? Ibu dan anak tadi mana? Mungkinkah Tuan Tiga sudah tahu kalau wanita tahun lalu itu adalah Jiruyin? Tuan Tiga, mereka sengaja menunggak biaya pengobatan.
Ngeyel tidak mau pergi. Sudah kusuruh pergi. Siapa yang menyuruhmu mengusir mereka? Kalau sebelum jam 7 malam aku tidak bertemu mereka, kau juga tidak perlu jadi direktur lagi. Xiaobei, ibu yang merepotkanmu. Ibu adalah ibu terbaik di dunia. Anak tanpa ibu bagai rumput kering. Aku suka bersama ibu. Xiaobei, kalau suatu hari ibu benar-benar tiada, kamu bawa ini untuk cari ayah. Ibu tidak akan tiada. Xiaobei tidak akan biarkan ibu kenapa-kenapa. Permisi, apakah Ibu Ji, Tuan ketiga ingin bertemu? Anda siapa? Saya Dr. Ding, dokter penanggung jawab putra bungsu keluarga Si. Tuan ketiga hari ini bertemu putri Anda. Merasa dia sangat berbakat, jadi ingin merekrutnya sebagai teman belajar transisi putra bungsu keluarga kami. Sekarang modus penculik makin aneh. Ayo pergi. Ibu Ji, saya bukan penculik. Tuan ketiga, kami tulus. Hari ini awalnya dia mau ikut saya ke sini, tapi si bocah ngambek di jalan, nggak mau minum obat, jadi terpaksa saya duluan. Aku mau mama. Aku mau mama. Jangan lari. Aku mau mama. Lepasan aku! Pencuri kecil berdiri. Aku pernah lihat kamu. Dokter si brengsek kecil itu ya. Itu putra bungsu kami. Aku nggak peduli siapa kamu. Aku sehat walafiat, belum sampai miskin harus jual anak. Ibu Oi. Tuan ketiga kami bilang, asal Anda setuju, dia bersedia bayar putri Anda 500.000 per bulan untuk biaya teman belajar. Aku mau. Aku mau. Xiaobei. Bagus. Penyakit ibu akhirnya bisa diobati. Ibu, tadi kan ibu juga bilang aku harus masuk TK. Jadi teman belajar si bocah bisa dapat uang buat obat, sekalian bisa belajar. Dua-duanya untung. Ini uang muka 100.000. Setiap pagi jam 8 Tuan ketiga akan jemput, malam jam 8 antar pulang. Bodoh, mau jadi teman belajarku? Ember air ini cuma peringatan. Kalau kamu nggak pergi sendiri, yang kena bukan cuma air. Bisa menghindar juga. Kamu belum tentu bisa hindar. Si brengsek sakit apa? Kalau kedinginan pengaruh nggak ke penyakitnya? Putra bungsu punya gangguan kepribadian antisosial ringan. Tuan bilang sedikit sengsara baik untuk pemulihan. Kamu berani menyiram aku? Gila, aku akan bilang ke ayahku, buat kamu lenyap dari Hai Cheng. Benar-benar merasa diri jadi bos kecil ya? Kurasa ini khayalan terakhirmu sebelum keracunan drakor. Kamu berani memukulku? Seumur hidupku, belum pernah ada yang berani memukulku. Mulai hari ini sudah ada. Menurutku kamu memang perlu diajarin. Obat semahal itu, ibuku saja tidak mampu membelinya. Kamu malah membuangnya. Karena sudah menerima uang ayahmu, hari ini aku akan mengajarimu dengan baik. Aku tidak berani lagi. Aku tidak akan menyanyiakan obat lagi, kumohon. Pendamping belajar yang Tuan ketiga cari untuk Tuan muda kali ini benar-benar tepat. Tunggu aku, tolong. Jangan pukul aku, jangan kejar aku. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Kamu tahu siapa yang kamu pukul? Apakah ibumu yang sekarat itu yang menyuruhmu datang untuk menghancurkan pekerjaanku? Direktur Ji, ini siapa? Aku tahu siapa dia. Dia sama seperti ibunya, sampah masyarakat yang ingin jadi orang penting.
Tikus seharusnya tinggal di selokan yang bau. Ibumu orang rendahan, kamu seumur hidup juga hanya akan jadi orang rendahan. Tempat seperti keluarga Si bukan untuk orang sepertimu. Pergi. Aku tidak pergi. Aku harus di sini untuk mencari uang mengobati ibu. Aku tidak pergi. Cepat pergi dari sini. Diberi kesempatan baik malah menolak, jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Semua ini karena aku tidak berguna. Menyusahkan Xiaobei dan tidak bisa memberinya keluarga yang utuh. Karena sudah mempekerjakan putrinya, kamu sendiri yang harus mengunjunginya. Baik. Tuan muda, tidak baik. Ada masalah di rumah. Kamu masuk dulu, aku harus pulang sebentar. Siap. Anda adalah? Saya asisten direktur grup C yang mempekerjakan putri Anda sebagai guru pendamping kecil adalah bos kami. Grup C, yang dulu keluarga Ji ingin menjodohkan dengannya, keluarga C itu? Bos kami sedang sibuk, jadi menyuruh saya untuk mengantarkan sedikit makanan kesehatan dulu. Dia sangat mengagumi putri Anda. Tuan muda kami, di bawah bimbingannya, pasti bisa berubah. Saya taruh di dalam ya. Kamar rawat inap ini sudah tidak bisa kutempati lagi. Tolong barang-barang ini Anda bawa kembali. Apa? Apakah rumah sakit ini yang menyulitkan kalian? Ibu Ji, tenang saja. Rumah sakit ini juga milik grup C. Anda tinggal dengan tenang. Tidak akan ada yang berani mengusir Anda. Ternyata sandaran Ji Ruyao adalah mereka. Kalau begitu, bukankah Xiaobei akan berada dalam bahaya pergi ke keluarga Si? Bajingan kecil, mati kau. Berhenti. Berhenti. Ayah. Pak Tiga, aku benar-benar tidak sengaja menabrak Nian-Nian. Kalau anakku sampai celaka sedikit pun, kau yang akan kubunuh. Semua karena dia. Pak Tiga, aku melihat si anak haram ini memukul Nian-Nian, baru aku bertindak seperti itu. Lepaskan aku, lepaskan. Kamu baik-baik saja, aku sudah menelepon polisi untukmu. Bantu aku. Aku juga melakukan ini untuk membela Nian-Nian. Xiaobei, kamu tidak terluka kan? Ayahnya si Nian hebat sekali. Andai saja dia ayahku. Dia yang kusewa untuk menemani Sinian belajar. Dia yang memukuli Sinian atas perintahku. Kalau begitu, apa kau mau memukulku juga? Kamu yang menyewa? Ini tidak mungkin. Ini... Sinian? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku jelas-jelas tidak menginjaga sepenuhnya saat menabrak. Bagaimana mungkin Nian-Nian meninggal? Pak Tiga, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak berniat menyakiti Nian-Nian. Binatang yang tega melukai anak kecil, pantas jadi direktur rumah sakit? Ayo, bawa Ji Ruyao pergi. Mulai hari ini, semua bisnis di bawah grup C, tidak boleh ada anggota keluarga Ji yang muncul. Setelah aku mengurus jenazah Nian-Nian, kau akan kubunuh. Aku tidak, Pak Tiga. Percayalah padaku, aku tidak melakukannya. Nian-Nian. Ini salah, Ayah. Ayah seharusnya tidak terlalu keras padamu. Ayah tahu sejak kecil, kamu kurang kasih sayang ibu, sampai terkena gangguan bipolar, tapi masih memaksamu minum obat yang tidak kamu suka. Membaca buku yang membuatmu pusing. Si anak nakal itu beruntung sekali. Punya ayah yang sangat menyayanginya. Ayah salah. Nian-Nian, jika ada kesempatan kedua, Ayah pasti akan membiarkanmu tumbuh dengan bebas.
Paman si Xiao Bei punya kemampuan menghidupkan orang mati. Luka tuan kecil terlalu parah. Perlu istirahat cukup lama. Aku yang memukul. Aku yang menyuruh. Memukul anak itu melanggar hukum. Yang memukulmu adalah aku, bukan Paman Si. Coba lihat, kalau kamu lapor polisi, apa polisi akan peduli? Ibu Xiaobei, dengar-dengar kamu dirawat di rumah sakit. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Xiaobei, Cari mati, kamu berani masuk kamar siapa? anakku ada di dalam. Yang dirawat di sini adalah tuan kecil keluarga Pak Tigasi. Jangan-jangan kamu mengira diri sendiri nyonya muda keluarga Si. Jangan banyak bicara dengannya, bawa dia pergi. Ayo pergi. Pergi, lepaskan aku. Ibu, kenapa ibu datang? Kalau aku tidak datang, apa cucuku yang tersayang masih bisa hidup? Nenek-nenek harus membela Nian-Nian. Nian-Nian kan satu-satunya cucu kesayangan nenek. Aduh sayangku, kok ayahmu tega sekali sampai memukulmu seperti ini? Nenek bukan ayah yang memukul. Dia yang membuku. Ibu, jangan salahkan Xiao Bei. Xiao Bei adalah pendamping belajar yang aku cari untuk Nian-Nian. Minggir, Ibu, kamu yang mengganggu cucuku. Ya, Jangan kira karena ayah suka padamu, kamu bisa jadi pendamping belajarku. Nenekku pasti tidak akan menerimamu. wah anak ini cantik dan segar. Andai saja dia cucu perempuanku. Si Nian pura-pura pingsan menipu Paman Si, lalu menyia-nyiakan obat-obatan mahal itu. Aku memukulnya saja sudah ringan. Kalau nenek benar-benar sayang padanya, suruh saja Paman Si memecat Xiao Bei. Oh, mana mungkin nenek tega memecatmu. Amitofo, akhirnya ada seseorang yang bisa menaklukkan si bandel kecil di keluarga kami. Nah, kamu harus tetap di sini. Kamu harus bantu nenek menghilangkan kebiasaan buruk si Nian. Nenek, kenapa nenek juga membantu orang lain melawanku? Aduh Nian-Nian, nenek ini juga untuk kebaikanmu. Kamu harus menjaga tubuhmu sendiri. Hilangkan kebiasaan buruk itu. Kalau tidak, sisa hidupmu akan hancur. Paman Si, aku semalaman tidak pulang. Ibu pasti khawatir. Bolehkah aku hari ini? oh aku kurang pertimbangan. Ayo, aku antar kamu pulang. Aku kan anak kandung ayah. Kenapa dia lebih suka pada Ji Xiaobei itu? Jangan bilang, aku juga suka. Apa katamu? Haha, aduh. Nian-Nian maksud nenek. Nenek sayang Nian-Nian. Ayo, nenek ajak kamu jalan-jalan juga. Kalau mama ada, dia pasti tidak akan tinggal diam melihat ayah memperlakukan aku dengan kejam seperti itu. Ayo pergi. Aku benar-benar mencari anakku. Aku juga pernah memperkenalkan beberapa wanita terpandang pada ayahmu. Tapi dia tidak suka satu pun. Aku tidak mau wanita-wanita biasa itu. Aku hanya mau mamaku sendiri. Ayah selalu bilang, mama tidak mau aku lagi. Tapi aku tidak percaya. Mama hanya terpisah dengan Nian-Nian. Suatu hari nanti dia akan turun kayak malaikat dan nemuin aku. Wah, ibu beneran jadi malaikat datang cari aku. Ibu beneran jadi malaikat datang cari aku. Kalau adik kembar Xiaobei masih hidup, sekarang pasti udah segede ini juga ya. Ibu! Adik-adik kecil, maaf ya, nabrak kamu. Tapi aku bukan ibumu. Kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa kan? Kamu ibu aku, ibu di mimpi aku ya persis kayak kamu. Kayaknya anak yang nggak punya ibu juga, kasihan. Kalau dia beneran anakku, enak ya. Tante ini memang bukan ibumu, tapi tante tahu. Dimanapun ibumu sekarang, dia pasti selalu ingat kamu. Ibu. Anak ini, kok lihat orang aja dipanggil mama. Dia itu ibu aku. Aku mau ibu. Nian, jangan nakal lagi. Kalau kamu beneran mau punya mama, nenek suruh ayahmu pilih yang terbaik dari semua gadis cantik di kota ini. Aku nggak nakal. Dia ibu aku atau bukan, dites aja kan jadi tahu. Gimana kabar Xiaobei sekarang ya? Apa keluarga sih udah nakalin dia? Kemarin aku nggak seharusnya setuju sama keluarga sih. Mama.
Mama, Halo Ibu, Mohan, ada masalah besar. Cepat pulang. apa ada apa-apa dengan Sinian? Tunggu, aku segera ke sana. Paman sih, mama aku ada di depan sana. Paman cepat pulang lihat sinian aja. Xiaobei, bilang sama mamamu, lain hari aku pasti datang berkunjung. Mama. Xiaobei, kamu bikin mama kaget setengah mati. Maafin mama, kemarin kejadiannya terlalu banyak. Aku sempetin kasih kabar ke mama aja nggak? Xiaobei, keluarga si itu backingnya Jiru Yao. Mulai sekarang kamu nggak boleh lagi jadi teman belajar buat si bocah keluarga si. Tapi ma, paman sih sama nenek sih baik banget sama aku. Xiaobei, mama mau kamu janji. Mulai sekarang jangan pergi ke keluarga si lagi. Ya, baiklah. Mama. Gimana kabar Sinian? Bukan soal Nian. Ini Tuan Ibu, hasil tesnya sudah keluar. Hasil tes hubungan darah antara si kecil. Hasil tes hubungan darah antara si kecil adalah 0. Nian, kan nenek udah bilang, kamu nggak boleh sembarangan nemuin orang di jalan, lalu bilang dia itu ibumu. Ngerti? Jiruyin, seumur hidupmu jangan harap bisa mengakui anakmu sendiri. Tuan Kecil, masalah hubungan darah tidak bisa dipaksakan. Dia memang bukan ibumu. Hubungan orang tua anak antara makhluk karbon paling sedikit ada 30%. Kalau kamu dibandingkan dengan babi, mungkin saja hubungan kekerabatannya sampai 80%. Kamu menganggapku makhluk bersel satu ya? Memang anakku. Walaupun sekolahnya tidak banyak, ilmunya cukup banyak juga. Ternyata ada penjelasan seperti itu. Katakan, siapa yang menyuruhmu menukar laporan itu? Zai? Iya. Jangan lupa utangmu. Tidak ada yang menyuruhku. Laporan aslinya di mana? Ketemu. Hubungan orang tua anak adalah 90. Tak disangka gadis itu benar-benar ibu kandung Nian. Ayah, aku mau tawarkan hadiah 100 juta di seluruh kota untuk menemukan mama. Mungkinkah benar-benar dia yang kembali? Tuan Tega, bagaimana penanganannya? Aku tidak ingin melihatnya lagi di Haicheng. Tuan Tiga, aku tahu salah. Kasihani nyawaku. Tuan Tiga, kasihani nyawaku. Syukurlah. Akhirnya menemukan ibu kandung Nian. Menantuku yang manis. Mama. Tapi gadis itu kurus sekali seperti tengkorak. Pasti hidupnya susah di luar. Setelah dia kembali ke keluarga si, aku pasti akan memberinya kompensasi yang layak. Nek, ayo kita segera cari mama. Jangan pergi. Dulu dia meninggalkanmu. Sekarang untuk apa kamu mencarinya? Mama pasti punya alasan yang sulit. Aku harus menemukannya dan menanyainya langsung. Kalau ayah tidak mengizinkanku mencari mama, aku tidak akan minum obat lagi. Aku akan menahan napas sampai mati, supaya ayah tidak punya anak lagi. Sinian kamu... Keluarga kita sudah 18 generasi. Hanya punya satu keturunan. Mohan, kamu juga sulit punya anak. Kalau terjadi sesuatu pada Nian, nenek tua ini tidak mau hidup lagi. Aduh, baiklah. Aku cari. Sudah, kan? Xiaobei, walaupun Tuan Tiga sudah memerintahkan ibumu tinggal di rumah sakit, tapi penyakit ibumu semakin parah. Kalau tidak segera dioperasi, mungkin tidak bisa bertahan sampai akhir bulan ini. Tuan Tiga, semua kamar di gedung ini sudah diperiksa, tidak menemukan orang yang kalian cari. Hanya tersisa kamar terakhir ini. Ji Xiaobei, kenapa kamu di sini? Ini kamar ibuku. Tentu saja aku di sini. Ternyata ini kamar ibunya. Wanita yang melahirkan orang gila seperti Ji Xiaobei pasti bukan ibuku. Pak Si, apa kalian mencari Xiaobei? Jangan berharap terlalu tinggi. Kami datang untuk mencari. Xiaobei, Paman datang untuk memberitahumu, rawat ibumu dengan baik. Soal urusan pendampingan belajarmu, kamu tidak perlu buru-buru. Yang harus buru-buru Pak Si Xiaobei ada yang ingin dibicarakan?
Maaf Bu, untuk biaya pengobatan ibu, janji Xiaobei kepada ibu mungkin tidak bisa ditepati. Pak Si, bisakah Bapak membayar uang pendampingan belajarnya dulu? Aku jamin dalam 1 bulan aku akan membuatnya jadi anak baik. Ji Xiaobei, apa maksudmu? Mana ada aku bukan anak baik. Xiaobei, kebiasaan seseorang tidak bisa berubah dalam semalam. Kamu yakin? Kalau Pak Si tidak percaya, beri aku masa percobaan 3 hari. Kalau hasil 3 hari ini tidak memuaskan, aku akan mengundurkan diri. Tapi kalau Bapak puas dalam 3 hari ini, harus bayar gajiku di muka. Baik. 3 hari Ji Xiaobei, tunggu saja. Lihat bagaimana aku mempermainkanmu. Tuan muda, makanlah sedikit. Dr. Ding bilang, kalau kamu tidak minum obat tepat waktu, penyakitmu kambuh, kamu bisa kehilangan kendali. Tuan ketiga dan nenek bilang, asalkan kamu mau minum obat, mainan-mainan ini semua untukmu. Mainan ini sudah lama aku bosan. Sudah ku bilang, kalau tidak menemukan ibuku, aku tidak akan minum obat. Benar-benar nasib orang berbeda-beda. Andai saja Xiaobei juga punya banyak mainan seperti ini, pasti akan dijual semua untuk biaya pengobatan ibuku. Ini gaun nak. Ini pesanan khusus dari desainer terkenal untukmu. Perhiasan ini adalah pesanan khusus pamamu dari pengrajin luar negeri yang dibuat sesuai ukuran tubuhmu. Pamamu benar-benar baik padamu. Xiaobei, cobalah. Lihat ada yang kamu suka. Ah, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Xiaobei, kamu mendidik Nian-Nian. Ini semua hadiah untukmu. Ibu pernah bilang, tidak pantas menerima pemberian tanpa alasan. Xiaobei hanya perlu gajiku saja. Pura-pura saja, kan cuma mengincar uang keluarga Si. Bahasanya dibuat muluk-muluk. Kalian kan ingin aku minum obat? Asalkan kalian usir dia dari keluarga kita, aku akan minum obat dengan patuh. Dosa. Ini semua obat impor khusus dari luar negeri. Uang pun tidak bisa membelinya. Sinian, turun kau. Kayaknya kamu mau dihajar lagi ya. Awas ku bikin kamu jadi bola. Xiaobei itu tangannya kuat banget. Jangan-jangan Nian-Nian sampai cedera. Tenang saja, Bu. Xiaobei itu anak yang tahu diri. Jangan pukul lagi Kak Bei. Aku salah Kak Bei. Jangan pukul aku lagi. Aku janji akan minum obat dengan patuh. Aku tidak akan menyia-nyiakannya lagi. Kalau aku lihat kamu bandel lagi menyia-nyiakan obat-obat ini, tunggu saja hukumannya. Memang ada jodohnya ya. Si bandel kecil ini cuman bisa ditaklukkan Xiaobei. Sayangnya mereka bukan saudara kandung. Kalau tidak, Xiaobei bisa tinggal di rumah kita selamanya. Tuan kecil, cuaca dingin begini, mana mungkin masih ada ulat bulu di rumput? Kalaupun benar dapat satu dengan sifat Nona Xiaobei itu, belum tentu dia takut. Tetap harus dicoba dong. Aku tidak boleh biarkan si Ji Xiaobei itu menginjak-injak aku seenaknya. Apa ini? Sinian, sudah larut malam tidak tidur. Kamu ngapain di taman? Aku mau memetik bunga di rumput untuk Xiaobei. Biar berterima kasih dia mau jadi teman belajarku. Kamu jadi begitu penurut? Orang kan bisa berubah. Ayah mempekerjakan Xiaobei kan untuk mengubah aku? Ayah, besok ulang tahun Nian-Nian. Hadiah ulang tahun Nian-Nian tahun ini. Ingin bertemu Mama. Bisa janji? Aku sudah menyuruh orang periksa rekaman kamera. Besok ada kabarnya. Malam dingin, cepat masuk ke dalam. Ternyata Xiaobei memang sangat berbakat. Baru sehari saja, Nian-Nian sudah berubah banyak. Kalung ini sepertinya pernah kulihat pada Ji Xiaobei. Aku dengar Nona Ji bilang siang tadi, kalung peninggalan ibunya hilang di taman. Minta tolong kami mencarinya. Peninggalan ibunya? Pasti barang yang sangat penting ya. Ji Xiaobei, kali ini kau jatuh ke tanganku.
Cucuku sayang, pesta ulang tahun yang nenek siapkan tahun ini. Kamu suka tidak? Andai saja mama ada di sini. Tenang saja, ayahmu sudah pergi ke rumah sakit untuk mengambil rekaman CCTV hari itu. Hari ini di pesta ulang tahun, pasti bisa ketemu mamamu. Kalau begitu, aku punya satu permintaan lagi. Bisakah nenek mengajak Xiaobei ke pesta ulang tahunku juga? Katanya hari ini juga ulang tahunnya. Aku ingin memberinya kejutan. Sinian selalu tidak menyukaiku. Aku tidak akan pergi dan mengganggu pesta ulang tahunnya. Aku sudah janji pada mama tidak akan ke rumah keluarga Si lagi. Kalau sampai ketahuan, dia pasti marah. Nona Ji, Tuan Kecil kami bilang, hari ini adalah hari terakhir masa percobaan 3 hari Nona. Apakah Tuan Si bisa membayar uang 500.000 Nona lebih awal? Tergantung pada performa Tuan Kecil. Baik, aku setuju. Kembalilah bilang pada Sinian. Hari ini pasti kuberikan padanya. Ulang tahun yang paling tak terlupakan. Ya, baik. Ruin lagi masak mie? Ya, hari ini ulang tahun Xiaobei. Aku masakan mie panjang umur untuknya. Kalau begitu, sampaikan selamat ulang tahun untuk Xiaobei dariku. Jangan buang-buang tenaga. Ji Xiaobei sekarang sudah merangkul keluarga Si. Kamu pikir, dia masih mau makan sampah buatanmu ini? Xiaobei sudah berjanji padaku, tidak akan pergi ke rumah keluarga Si lagi. Jiruyin sok suci apa kamu? Ji Xiaobei pagi-pagi pergi, malam pulang ke rumah keluarga Si. Sebagai ibunya, kamu tidak sadar? Jangan pikir aku tidak tahu niatmu. Kamu cuman ingin menggoda tuan ketiga Si lewat Ji Xiaobei. Tapi lebih baik kamu lupakan saja. Yang pantas untuk tuan ketiga hanya aku. Bukan kamu. Perempuan hamil sebelum nikah. Pelacur tak tahu malu. Berhenti. Kamu berani mendorongku, anak haram? Kamu tahu? Aku akan usir kalian berdua dari rumah sakit ini sekarang. Asisten Paman Si bilang, Mama boleh tinggal di sini terus sampai sembuh. Tapi kamu, Paman Si, sudah jelas-jelas mencopot jabatanmu, menyuruhmu pergi dari rumah sakit. Tapi kamu masih berlagak seperti orang penting di sini. Aku akan telepon dia sekarang, tanya di mana masalahnya. Kamu tunggu saja. Mama, kamu baik-baik saja? Xiaobei, bukankah kamu sudah berjanji padaku? Kenapa kamu masih berurusan dengan keluarga Si? 6 tahun lalu, keluarga Ji sudah ingin menikahkan dengan keluarga Si. Ji Ruyao sangat mengincar keluarga Si. Kamu malah memaksa pergi ke keluarga Si sekarang. Apa akhir yang baik yang bisa kamu dapat? Perkataanku tidak pernah kamu dengarkan. Benar, kan? Sudah kubilang. Kenapa tidak didengarkan? Kenapa? Tuan Tiga menabrak Tuan Muda. Rekaman CCTV wanita itu kami temukan. Ternyata dia. Dalam 10 menit, aku mau semua informasi wanita ini. Ya. Mama. Xiaobei, aku tahu semuanya untuk kebaikan Mama. Tapi Mama tidak boleh egois seperti itu. Hanya untuk diriku sendiri. Membuatmu terlibat dalam bahaya. Tapi Mama, Paman dan Nenek dari keluarga Si baik semua. Mereka tidak akan menyakiti Xiaobei. Bodohnya. Tidak ada orang jahat yang menulis kata jahat di wajahnya. Aku menjadi seperti sekarang ini karena dulu salah memilih orang. Jadi, aku tidak akan berdiam diri melihatmu menjadi seperti aku. Hari ini kamu tinggal di kamar pasien saja, jangan pergi kemana-mana. Mama, hari ini hari terakhir magangku di keluarga Si. Asal bisa bertahan sampai hari ini, Paman Si akan bayar biaya operasiku 500 juta. Xiaobei, seharusnya Mama yang melindungimu. Mana tega melihatmu merawat Mama. Tenang, Mama punya cara. Kamu diam saja di sini.
Pak Bos, wanita yang Bapak cari tinggal di depan. Namanya Ji Ruyin. Sudah 7 tahun dirawat di rumah sakit kami. 7 tahun lalu, tepat saat aku mengirim orang untuk menjemputnya. Jangan-jangan dulu dia ingkar janji ada alasan lain. Katanya dia punya anak perempuan. Ibu dan anak itu hidup saling bergantung. Kadang biaya pengobatan saja tidak mampu bayar. Hidupnya sangat sulit. Apa, dia punya anak perempuan? Pantasan selama bertahun-tahun ini dia tidak mau muncul. Ternyata sudah punya anak dengan pria lain. Siluetnya sangat familiar. Pak Bos, tidak cari ibu kandung si bocah lagi? Wanita yang tega itu buat apa dicari? Cepat lepaskan aku. Ada orang tidak? Lepaskan aku. Mundur selangkah. Paman Si, Xiaobei, siapa yang mengurungmu di sini? nggak sempat jelasin panjang lebar. Paman Si, pesta ulang tahun Sinian sebentar lagi dimulai. Aku janji padanya akan datang. Ayo kita cepat ke sana. Papa, besok ulang tahun Nian Nian. Hadiah ulang tahun Nian Nian tahun ini adalah ingin menemukan Mama. Bisa janji? Xiaobei, sopir paman ada di bawah. Kamu pergi dulu. Paman masih harus bantu Sinian cari mamanya. Soalnya ini hadiah ulang tahun pertama kalinya yang secara aktif Nian Nian minta padaku dalam 6 tahun. Ma, aku baru saja membuat marah tuan ketiga. Sekarang malah datang ke pesta ulang tahun si bocah. Jangan-jangan tuan ketiga marah. Putriku, secantik bidadari. Tuan ketiga pasti marahnya hilang begitu lihat wajahmu ini. Tenang saja, sebentar lagi aku akan bicara soal perjodohan dengan Nyonya Si. Tanpa Ji Ruyin dan Ji Xiaobei, 2 perempuan jalang itu menghalangi. Pasti kamu akan jadi wanita paling terhormat di keluarga Si. Hahaha. Nian, kapan kamu jadi tertarik dengan hal-hal seperti ini? Ini persiapan aku untuk Mama nanti. Oh iya Nenek, di dalam kotak Nenek, apa masih ada gelang giok kekaisaran itu yang warisan dari dinasti Qing itu? Bagaimana kalau nanti diberikan ke Mama sebagai hadiah perkenalan? Dasar kamu licik. Ternyata dari dulu sudah mengincar barang-barang nenek. Tenang, hadiah yang nenek siapkan untuk mamamu hanya akan lebih, tidak akan kurang. Nenek sudah menyiapkannya untukmu. 10 villa di lokasi paling ramai di kota Jing. Ditambah 6 pulau di luar negeri. Serta 3 anak perusahaan dari grup C. Semuanya untuk mamamu. Bagaimana? Puas dengan persiapan nenek? Puas, Nian Nian paling sayang Nenek. Hari ini Mama pulang. Nian Nian harus jadi anak yang baik. Lebih baik jangan ganggu Ji Xiaobei lagi. Tenang, aku punya cara untuk membuat ibu dan anak ini hilang selamanya. Mama percaya padamu. Nona Ji, cincin dan kalung yang kamu minta bantu cari waktu itu, Tuan Kecil sudah menemukannya untukmu. Dia menaruhnya di lantai atas untukmu. Silakan ambil sendiri. Tolong sampaikan terima kasihku ke Sinian. Akhirnya dia melakukan satu hal baik. Aku akan lihat. Barang-barang di lantai atas itu cukup untuk menghabisi nyawa si bajingan kecil ini. Xiaobei. Xiaobei. Kenapa kamu tidak mendengarkan kata-kata Mama? Keluarga seperti keluarga Si
Bagaimana mungkin kita bisa mencapainya? Sanya ini benar-benar mudi. Sore tadi masih cemberut bilang berhenti mencari. Sekarang sudah berubah pikiran. Sanya sudah sampai. Ini kamarnya. Bukankah ini kamar perawatan tempat Xiaobei dikurung siang tadi? Mungkinkah Xiaobei adalah anak perempuan dari wanita itu? Xiaobei juga ulang tahun hari ini. Kalau begitu, mungkinkah Xiaobei juga anakku? Aku tidak boleh terus membebani Xiaobei. Lebih baik tidak usah dirawat di rumah sakit ini. Sudah tahu si iblis kecil sinian itu. Nggak mungkin baik hati. Kembalikan kalungku. Arus listriknya besar sekali. Entah dia taruh barangnya di mana. Mana orangnya? Kalian cari siapa? Dr. Wang, ini adalah pemegang saham rumah sakit Tuan Si ketiga. Beliau mencari ibu dan anak perempuan yang menempati kamar ini. Oh, mereka itu. Barusan sudah mengurus prosedur keluar dari rumah sakit. Lalu kamu tahu mereka pergi kemana? Tidak tahu. Tapi saya punya data dan foto mereka. Mungkin Bapak Si bisa menemukan beberapa petunjuk. Ini foto anak perempuannya yang menempati kamar ini. Ternyata Xiaobei bukan anak perempuannya. Gadis di foto ini kelihatannya baru berusia 3 atau 4 tahun. Kami sudah tidak bertemu selama 6 tahun. Mungkin dia sudah punya pria lain? Bapak sih, ada urusan apa mencari mereka? Saya mungkin bisa mencoba membantu Bapak menghubungi mereka. Karena dia sudah punya kehidupan baru sendiri. Untuk apa lagi mengganggunya? Tidak perlu, ayo kita pergi. Keluarga Ji dan keluarga Si hubungannya sangat erat. Direktur Ji Ruyao juga sangat membenci ibu dan anak perempuan Ruin. Saya mengganti foto Xiaobei, juga berharap bisa melindungi mereka. Anjing gila di kamar lantai atas itu. Itu adalah hadiah ulang tahun pertama untuk si Buyung yang dibeli Samye. Banyak pelatih anjing yang tidak bisa menjinakkannya. Katanya pernah menggigit sampai cacat seorang pelayan. Oh, ya? Menurutmu, gadis kecil kurus kering seperti Ji Xiaobei itu, mungkinkah akan jadi santapannya? Haha, memang pantas jadi anakku. Taktik pinjam tangan orang ini. Ibu saja tidak kepikiran. Menyingkirkan Ji Xiaobei atas nama si Buyung. Ji Ruyin pasti akan membenci keluarga Si. Mungkin nanti dia akan emosi. Bahkan tanpa kita bertindak, dia sudah mati karena marah. Hahaha. Berhenti, Ji Ruyin. Ini adalah rumah keluarga Si. Bukan tempat untuk perempuan tidak jelas sepertimu. Aku cari Xiaobei. Ketemu, langsung pergi. Nggak akan lama-lama. Hei Ji Ruyin, dulu kamu berulah, melahirkan anak yang ayahnya nggak jelas. Sampai-sampai ayahmu mengusirmu dari keluarga Ji. Sekarang kamu malah mau bawa si anak haram itu ke keluarga Si. Mengajarkan hal buruk pada tuan muda keluarga Si. Supaya keluarga Si marah ke kami, ya? Iya kan? Ternyata Ji Xiaobei itu anak haram yang lahir di luar nikah. Nggak heran kelakuannya urakan. Tuan muda kalau bergaul sama orang kayak gini, pasti bakal ketularan kebiasaan buruk. Xiaobei punya ayah. Dia bukan anak haram. Punya ayah? Sekarang ayahnya di mana? Aku meremehkanmu. Kamu sama persis seperti ibumu yang brengsek itu. Mengandalkan sedikit kecantikan, lalu mau menitipkan anak ke keluarga Si. Coba lihat dirimu sendiri. Bandingkan dengan Yao Yao, ada apa di dirimu yang bisa menandinginya?
Sekalipun tuan ketiga cari ibu tiri untuk tuan muda, dia pasti nggak bakal melirikmu. Justru keluarga si itu yang bayar 500.000 untuk minta anakku datang. Bukan kami yang mau mengemis. Haha, 500.000? Haha, kamu yang gila atau tuan ketiga yang gila? Anakmu yang tidak berguna itu, memangnya ada apa di dirinya yang layak dibayar 500.000 oleh tuan ketiga? Aku nggak perlu ngomong sama kalian. Aku mau cari anakku. Hei, anakmu nggak di sini. Dia sudah kubawa ke tempat yang nggak akan pernah kamu temukan. Xiaobei di mana? Qinru Yao, kembalikan anakku. Mama tolong Xiaobei, Xiaobei sakit. Xiaobei. Xiaobei. Tahan dia. Lepaskan aku. Xiaobei. Kakak Xiaobei memang sudah biasa nakal. Siapa tahu dia pergi kemana setelah meninggalkan keluarga Si. Kalau kamu terus membuat keributan seperti ini, yang akan disalahkan keluarga Si adalah kamu. Keluarga Si juga berani kamu serbu. Kamu tuh ya, tidak dengar Nona. Ji bilang putrimu sudah tidak ada di keluarga Si. Tapi aku jelas-jelas baru saja mendengar. Sudah dengar apa? Nona Ji adalah orang yang paling dihargai tuan ketiga. Perkaitannya adalah keinginan tuan ketiga. Sebentar lagi tuan muda akan turun. Tuan ketiga pasti tidak menginginkan orang sembarangan seperti kamu mengganggu tuan muda. Cepat buang dia keluar. Ayo, pergi. Apa aku berhalusinasi? Xiaobei sakit sekali. Aku mendengarnya. Itu suara Xiaobei. Xiaobei, lepaskan aku. Kakak, kamu berhalusinasi ya? Lantai atas adalah area terlarang keluarga Si. Tidak pernah ada yang berani pergi ke sana. Karena di sana dipelihara anjing gila, cukup untuk menyobek-nyobek manusia. Xiaobei. Xiaobeiku. Kumohon padamu, biarkan aku menyelamatkan putriku. Apa yang harus kulakukan agar kamu melepaskannya? Dengar-dengar dari Dokter Wang, kamu alergi alkohol. Minum alkohol akan memicu penyakitmu kambuh dan menyebabkan kematian. Kalau kamu mau minum botol anggur ini, aku bisa pertimbangkan. Kalau kamu mau minum botol anggur ini, aku bisa pertimbangkan. Apa asalkan aku minum ini? Kamu akan melepaskan Xiaobei? Sekarang kamu harus menepati janji. Lepaskan Xiaobei ya. Kakak, kamu bilang apa? Aku tidak mengerti. Kami sama sekali tidak pernah melihat Xiaobei. Taya, kami memang tidak melihatnya. Kamu. Kak, kamu mabuk ya? Hahaha. Jijik banget. Kalian cepat usir dia keluar. Jangan sampai dia menularkan penyakit kotor ke si kecil. Ayo pergi. Ayah, sudah ketemu Mama belum? Nian, Ayah? Mama aku mana? Mama. Jiru Yao, urusan terakhir kali belum aku selesaikan denganmu. Sekarang kamu mau cari masalah apa lagi? Sanye, ini salahku. Dia itu kakakku yang hamil duluan sebelum nikah. Kehilangan anak perempuannya, lalu datang ke pesta ulang tahun si kecil untuk mabuk-mabukan. Aku akan suruh orang usir dia keluar sekarang. Mama benar-benar berubah jadi malaikat datang mencariku. Tolong selamatkan Xiaobei. Ayah, tunggu.
Tadi tante ini sepertinya bilang, selamatkan Xiaobei. Si kecil, aku mohon padamu. Tolong selamatkan anakku, Ji Xiaobei. Dia dikurung Ji Ruyao di lantai paling atas. Apa? Lantai atas? Di lantai atas ada anjing gila. Xiaobei, dia tidak mungkin. Dia. Cepat selamatkan Xiaobei. Xiaobei, dia adalah... Sebenarnya Xiaobei adalah... Kakak, lebih baik kamu cepat selamatkan Xiaobei saja. Masa kamu mau dia tinggal di keluarga Si selamanya? Iya, kalau aku ungkapkan latar belakang Xiaobei, keluarga Si pasti akan mengambilnya dariku. Kenapa perasaannya terhadapku begitu familiar? Melihatnya menderita, hatiku terasa sangat sakit. Tenang saja, kalau Xiaobei sampai celaka di keluarga kami, aku pasti akan memberimu penjelasan. Gimana nih? Gimana? Pergi. Xiaobei, Xiaobei. Aduh. Waduh. Sinian, anjing yang kamu pelihara ini ternyata lebih sulit dijinakkan daripada kamu. Anjing ini, pelatih anjing internasional saja tidak berani mendekat. Bisa jinak karena kamu. Ji Xiaobei, aku agak kagum sama kamu. Kalau begitu sekarang, kita hitung-hitung urusan kita. Sinian, kenapa kamu taruh barang peninggalan ibuku untukku di lantai atas? Menggiringku ke sana untuk menyakiti aku. Sinian kamu yang lakukan ini. Aku tidak. Aku sudah menyuruh Bibi Wang mengembalikan kalung ini ke Xiaobei. Kenapa bisa muncul di lantai atas? Bibi Wang ini sebenarnya bagaimana? Itu Ji Ruyao. Nona Ji melihat aku mengantarkan cincin ke Xiaobei, menghentikanku lalu memberiku sejumlah uang, menyuruhku buang cincin itu ke lantai atas. Ji Ruyao, kamu masih manusia apa bukan? Xiaobei masih anak-anak. Bagaimana bisa kamu tega berbuat jahat seperti ini padanya? Kamu berani memukulku? Memukul binatang tak berperasaan sepertimu perlu tunggu hari baik? Dia ternyata si Mohan, tuan ketiga Si. Jiruin, kamu berani memukul Yao Yao. Aku akan lapor ke ayahmu. Lihat dia nanti bagaimana menghajarmu. Bagus. Kalau begitu, kirimkan semua rekaman video di keluarga Si hari ini padanya. Biarkan dia lihat anak perempuan berhati ular dan kalajengking yang dia besarkan ini pantas dipukul atau tidak. Kamu berani mengancamku? Terus kenapa? Ji Ruyao, bagaimanapun kamu perlakukan aku bisa tahan. Tapi kalau kamu berani menyakiti Xiaobei, meski harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Tuan ketiga, aku juga cuma ingin membela Nian-Nian. Xiaobei itu kasar dan semena-mena. Saat kamu tidak ada, dia mengganggu Nian-Nian. Nian-Nian kan aku lihat tumbuh besar, aku perlakukan seperti anak kandung sendiri. Mana tega aku lihat ada yang menyakitinya seperti ini. Haruskah aku beritahu dia kalau Xiaobei sebenarnya juga anaknya? Tapi dulu dia tidak menepati janji menjemputku, lalu punya anak laki-laki dengan orang lain. Kalau dia tidak menginginkan Xiaobei sebagai anak perempuannya, sebenarnya... Siapa suruh kau perlakukan aku seperti anak kandung? Aku sudah punya mama. Dan aku sudah menemukan mamaku. Jangan-jangan si Nian dan tuan ketiga sudah tahu kalau Ji Ruyin adalah wanita itu dulu? Mamaku dia. Mamaku, meskipun belum datang ke sini, tapi juga bukan wanita jahat sepertimu yang bisa menggantikannya. Ji Ruyin, apalagi yang kau harapkan? Anakmu sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin si Nian adalah anakmu? Meski sangat membenci Ji Xiaobei, aku tidak pernah ingin dia mati. Jangan kau pakai namaku untuk menyakitinya. Ayah, aku tidak suka dia. Aku tidak ingin melihatnya lagi di keluarga Si. Seseorang lakukan seperti yang dikatakan tuan kecil. Mulai hari ini, mereka dilarang menginjakkan kaki di keluarga Si. Tuan ketiga, kau tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Di belakang kami ada keluarga Ji. Tunggu. Ibu Ji mengingatkan dengan benar. Membuat keributan di keluarga Si
lalu kalian dibiarkan pergi begitu saja, terlalu mudah. Mulai hari ini, keluarga Xi akan memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Ji. Perusahaan manapun di Shanghai yang terkait dengan keluarga Xi tidak akan lagi mendukung keluarga Ji. Kalian tunggu saja nasib kalian sendiri. Bawa pergi. Tuan ketiga, kalau mereka tahu aku yang merusak kerjasama dengan keluarga Xi, pasti tidak akan membiarkanku. Tuan ketiga, kau tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Apa kau lupa? Dulu Nian-Nian adalah yang kubawa ke keluarga Xi. Bawa pergi. Tuan ketiga, Ayo pergi. lepaskan aku. Mungkinkah si Nian benar-benar... Lepaskan aku. Lepaskan. Barusan Ji Ruyao bilang, tuan kecil itu dia yang bawa pulang. Berapa tahun yang lalu? Di rumah sakit mana? 6 tahun lalu rumah sakit bersalin Ren'ai. Meski sama-sama 6 tahun yang lalu, tapi rumah sakitnya berbeda. Ji Ruyin, apalagi yang kau khayalkan? Mana mungkin nasibku seberuntung itu? Ibu. Ambulans, cepat panggil ambulans. Ibu. Kalau hari ini Xiaobei tidak pergi ke keluarga Xi, kamu pasti tidak akan kenapa-napa. Xiaobei, tenang saja. Aku sudah memanggilkan Dr. Ding yang terkenal dari luar negeri untuk ibumu, untuk melakukan konsultasi. Dia pasti akan baik-baik saja. Jika benar ada hari itu, aku akan menyerahkan mereka pada ayah mereka. Hari ini akhirnya tiba juga. Xiaobei, dia adalah putrimu. Xiaobei, dia adalah putrimu. Mohan, gawat. Nian-Nian jatuh. Darahnya banyak sekali. Cepat pergi lihat dia. Paman Xi. Xiaobei, jaga baik-baik ibumu. Dr. Ding dari luar negeri pasti akan membantunya melewati masa sulit ini. Kamu sekali lagi meninggalkan kami. Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Nian-Nian bilang mau cari ibu kandungnya. Lalu marah-marah dan lari keluar. Lalu ditabrak mobil yang lewat. Bukannya aku tidak ingin menemukan ibunya. Tapi wanita yang kejam itu sudah... Bagaimana kondisi Nian-Nian? Keadaannya sementara stabil, tapi luka si tuan kecil cukup kompleks. Operasi ini hanya bisa dilakukan oleh Direktur Ji Ruyao. Tuan ketiga tidak hanya memutuskan kerjasama dengan keluarga Ji, tapi juga mencopot jabatanku sebagai direktur. Sekarang, jangankan menikah dengan tuan ketiga, bertemu dengannya saja sulit. Semua salah Ji Ruyin si jalang itu. Nasibnya sendiri sial ya sudah. Mau menyeret Ruyao kita juga. Lau Ji, katakan sesuatu dong. Ji Ruyin merusak pernikahan Yao Yao dengan tuan ketiga. Kali ini kamu jangan sampai mudah melepaskannya. Kamu buru-buru apa sih? Yang memang hakmu, tidak akan ada yang bisa merebutnya. Yao Yao, tenang saja. Aku jamin mulai dari sekarang, anak haram itu tidak akan lagi membawa anak haramnya muncul di hadapanmu. Mengganggumu. Tetap papa yang paling menyayangiku. Jangan khawatir Xiaobei, kondisi ibumu sudah stabil. Saya juga lega melihatnya baik-baik saja. Terima kasih, Dr. Wang. Xiaobei akan mengantarmu. Ya? Jangan salahkan aku. Aku hanya menjalankan perintah Tuan Ji. Kamu mau apa? Nona Ji, saya datang untuk mengobati lukamu. Aku juga lulusan Universitas Kedokteran. Mana ada cara ganti perban seperti ini? Sebenarnya kamu siapa?
Karena kamu sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku datang untuk mengambil nyawamu. Tolong. Si Mohan, apakah kau bisa mendengar teriakanku minta tolong? Tolong. Nian belum diketahui nasibnya. Kenapa kau tidak panik sama sekali? Cepat cari Nona Ji untuk mengoperasi Nian. Bajingan! Bajingan, mati kau! Tolong. Ibu, tunggu sebentar. Tuan Tiga. Benar-benar kau. Benar-benar kau. Siapa yang menyuruhmu melukainya? Tuan Tiga, aku tidak tahu dia adalah orang Anda. Sekarang kau sudah tahu. Tuan Tiga, ampunilah nyawaku. Aku salah, aku benar-benar tahu salahku. Aku mohon padamu, aku mohon lepaskan aku. Melepaskanmu? Kau melukai wanitaku sampai seperti ini? Kalau aku melepaskanmu, apa aku masih pantas disebut pria? Aduh, Tuan Tiga, bukan aku. Aku juga hanya menjalankan perintah. Perintah siapa? Direktur Ji, Anda akhirnya kembali. Cucu laki-laki keluarga Si hanya menunggu Anda untuk melakukan operasi penjahitan arteri. Operasi penjahitan arteri? Ya, dulu Anda satu-satunya yang berhasil melakukan operasi ini. Asalkan Anda bisa menyelamatkan si kecil, Tuan Tiga pasti akan menganggap Anda sebagai penyelamat. Semua syarat bisa dia penuhi untuk Anda. Kamu mau apa lagi? Aku sudah sesuai keinginanmu, diusir ayah dari rumah. Kehilangan status sebagai lulusan baru fakultas kedokteran. Terpuruk jadi petugas kebersihan. Masih kurang apa? Sudah cukup kamu menyusahkanku? Kak, kamu salah paham. Kalau kamu mau bantu aku melakukan operasi penjahitan arteri, aku bisa minta tolong papa supaya kamu boleh pulang. Benarkah? Operasi penjahitan arteri? Tentu saja aku bisa. Tapi aku butuh waktu untuk persiapan. Bagus sekali, Direktur Ji. Kalau begitu, nyawa anak bungsu keluarga Si sepenuhnya ada di tangan Anda. Ngomong-ngomong, tadi malam, apakah rumah sakit menerima pasien alergi bernama Jiruyin? Iya, kok kamu tahu? Sekarang orangnya sudah diselamatkan. Sudah dipindah ke ruang perawatan biasa. Ya Oyao, tenang saja. Aku jamin mulai sekarang, anak durhaka itu tidak akan lagi membawa anak haram itu muncul di hadapanmu. Mengganggumu. Aku sudah menyiapkan orang. Begitu Jiruyin dipindah ke ruang perawatan biasa, langsung bertindak padanya. Sial. Perintah siapa? Adalah. Ini epilepsi, harus segera ditangani. Pastikan orang ini diselamatkan. Aku ingin tahu siapa yang berani-beraninya mencabut nyawa orang di wilayah keluarga Si. Baik.
Kamu tahu tidak, selama 6 tahun ini berapa kali aku mencarimu? Padahal kamu ada di rumah sakit milik keluarga Si. Kenapa tidak mau mencariku? Apakah kamu benar-benar tega? Sampai-sampai Nian, anak kandungmu sendiri kamu tinggalkan? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tidak usah berterima kasih. Aku hanya tidak ingin anakku kehilangan ibunya. Meskipun kamu juga tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai ibu. Anak, maksudmu... Jangan-jangan dia sudah tahu kalau Xiaobei adalah anak perempuannya? Masalah anak itu adalah kesalahanku dulu padamu. Dia punya anak laki-laki dengan orang lain. Xiaobei tidak pernah dekat dengannya sejak kecil. Apakah dia benar-benar bisa berlaku adil? Tapi kamu sudah punya anak laki-laki. Xiaobei, dia... Mohon, cepat pergi, lihat Nian. Dia pendarahan parah. Kata Dr. Ding, kalau tidak segera dioperasi, sudah terlambat. Urusan kita akan kita selesaikan setelah Nian sembuh. Tapi sekarang, maukah kamu ikut aku pergi melihat Nian? Anaknya, aku pergi jenguk. Tidak pantas kan? Lebih baik tidak usah. Anak perempuanku belum pulang. Aku harus menunggunya. Ternyata di hatinya hanya ada anak perempuannya. Bagus, bagus sekali. Kamu mau apa? Kamu tidak diterima di sini. Kakak jangan bicara terlalu cepat. Kartu hitam ini masih ingat? Ini peninggalan ibuku untukku. Kembalikan padaku. Bukan cuma kartu ini. Semua yang ibumu tinggalkan untukmu ada di tanganku. Termasuk abu jenazahnya. Asalkan kamu membuatku tidak senang sedikit saja, aku bisa kapan saja membuang abu jenazah si tua itu dan menyerahkannya. Berani-beraninya kamu. Ayah juga tidak akan setuju. Hahaha, Jiruyin. Jangan-jangan kamu pikir di hati ayah masih ada ibumu dan ada kamu, anak perempuannya? Ayah naik jabatan berkat ibumu, mewarisi harta keluarga kakekmu. Itu noda seumur hidupnya. Jujur kukatakan padamu, perawat yang tadi ingin mencabut nyawamu itu adalah yang diatur ayah. Kebetulan di kartu ini masih tersisa 1 juta. Cukup untukmu menyelesaikan operasi, membawa anak perempuanmu, cari tempat sepi dan hidup dengan baik. Kamu sebaik itu hati? Tentu saja aku punya syarat. Aku ingin kamu membantuku melakukan 1 operasi. 1 operasi 1 juta, sangat berharga kan? Operasi penjahitan arteri, bagimu itu hal yang mudah. Kamu gantikan aku lakukan operasi ini. 1 juta langsung kuberikan padamu. 1 juta? Hanya dengan itu kamu ingin membeli nyawa anak laki-laki keluarga Si dan menjadi nyonya muda keluarga Si? Jiruyin, apa maksudmu? Terlalu sedikit. Jangan kurang ajar. 1 juta untuk membeli 1 operasi dari seorang petugas kebersihan sepertimu, bagimu sudah harga yang sangat mahal. Tapi hanya aku yang bisa melakukan operasi ini. Tambahkan uangnya, atau kamu lakukan sendiri. Kamu mau berapa? Patudita dia mau menyanyi 5 juta, ditambah semua barang peninggalan ibuku, dan aku mau kamu berikan uangnya sekarang juga. Jiruyin, kamu memanfaatkan keadaan ya? Tidak boleh. Baik, kuberikan. Tapi kamu harus jamin operasinya tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Kalau tidak, tunggu saja kau mengurus jenazah anakmu. Kamu pikir aku seperti kamu, si tukang makan? Lukanya di bagian bawah tubuh. Kamu turunkan saja ke bawah, jangan buang-buang waktu. Aku melakukan operasi, tidak perlu kamu ikut campur.
Semoga Buddha memberkati. Lindungi cucuku Sinian. Pastikan dia selamat melewati cobaan ini. Kamu bilang Jiruyao masih muda. Bisakah dia melakukan operasi ini dengan baik? Kita baru saja bermusuhan dengannya. Jangan-jangan dia akan balas dendam. Ibu, tenang saja. 6 tahun yang lalu, Jiruyao adalah satu-satunya yang berhasil melakukan operasi ini. Nian pasti akan baik-baik saja. Tapi hatiku ini berdebar-debar terus. Xiaobei pijat nenek ya. Nenek jadi tidak akan merasa tidak enak lagi. Xiaobei, kamu kok datang? Dokter Wang bilang mama sudah melewati masa kritis. Dia meninggalkan catatan untukku. Bilang pergi ke kantin untuk beli makanan. Jadi aku ingin mampir melihat Sinian. Tenang saja, Nek. Sinian orang baik pasti ditolong Tuhan. Dia pasti tidak akan kenapa-kenapa. Kalau saja Nian Nur setengah pintermu, tidak akan sampai terbaring di ruang operasi sekarang. Xiaobei, kalau saja kamu benar-benar cucuku, alangkah baiknya. Jiruyin, ini bagaimana? Bukannya kamu jamin tidak akan ada masalah? Nona Ji, ada apa? Nona Ji. Sial. Seharusnya dari dulu sudah terpikir. Dasar bodoh. 6 tahun tidak pegang pisau bedah, pasti sudah tumpul. Kalau dia tidak ada lagi, Xiaobei akan jadi satu-satunya anak keluarga Si. Sinian kan satu-satunya penerus keluarga Si. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, keluarga Si pasti akan menghabisi nyawaku. Nona Ji, bagaimana keadaan cucuku? Apa yang terjadi? Nona Ji, katakan sesuatu. Kalau Sinian mati di tanganku, si Mohan pasti tidak akan membiarkanku. Lebih baik aku maju sekarang, mengakui operasi ini dilakukan oleh Jiruyin. Sudah. Menyakiti anak orang lain untuk menukar masa depan Xiaobei. Aku benar-benar tidak sanggup. Lagi pula, Sinian benar-benar anak yang baik. Tidak apa-apa, operasinya sangat sukses. Jiruyao 6 tahun lalu, aku sudah sekali tertipu olehmu. Bahkan demi Xiaobei sekalipun, kali ini aku tidak akan lagi jadi penggantimu. Langkah terakhir, menghentikan pendarahan, serahkan padamu. Ingat, kamu harus menekan lukanya selama lebih dari 5 menit baru bisa dilepas. Kalau tidak, akan berbahaya. Jangan sok menggurui. Kamu pikir aku tahu lebih sedikit darimu? Jangan pikir aku tidak tahu apa maksudmu. Operasi hari ini yang melakukan adalah aku. Tidak ada hubungannya denganmu. Cuma tukang bersih-bersih, so apa di depanku? Malah bilang, tekan 5 menit, aku belum pernah dengar teori seperti itu. Pak Tuan, Ibu Tua, kalian berdua tenang saja. Tuan kecil sudah lepas dari bahaya. Aku capek sedikit tidak apa-apa. Asalkan Tuan kecil selamat, bahkan nyawaku sekalipun, aku rela korbankan. Nona Ji, terima kasih. Terima kasih. Ibu bilang, Bibi jahat itu cuma kuliah di Fakultas Kedokteran setengah tahun lalu dikeluarkan. Mana mungkin dia mampu menyelesaikan operasi seperti ini? Si brengsek kecil ini kali ini nggak benar-benar mati di tangannya kan? Nyawa Nian kau yang selamatkan. Kau adalah penyelamat keluarga Si kami. Apapun syaratnya, asalkan aku bisa lakukan, kau boleh ajukan. Benar-benar apa saja boleh? Pak Tuan, keinginan ayahku selama ini adalah berharap keluarga Ji bisa menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Si. Kalau Pak Tuan tidak bersedia, anggap saja, Ruyao tidak pernah bilang ini jasa pada Tuan kecil Anda, juga tidak perlu terus mengingatnya. Paman Si orangnya begitu baik, masa mau menikahi bibi bunga teratai palsu itu? Aku harus cari cara untuk membantunya.
Oh, Aduh, Paman Si gawat luka di kaki kiri Sinian robek lagi dan berdarah. Tidak mungkin, ini kan aku jahit sampai 2 jam lamanya. Jangan-jangan keahlianmu kurang bagus, jahitannya gagal. Tidak mungkin. Di sini tidak ada hak anak haram sepertimu untuk bicara. Xiaobei adalah teman sekolah Sinian. Aku anggap seperti anak sendiri. Siapa yang berani sentuh dia, berarti menampar muka si Muhan. Tuan, Nian adalah orang yang kuselamatkan dengan segenap tenaga setelah operasi selama 6 jam. Aku terhadap Nian sudah memberikan segalanya dengan tulus. Bagaimana Tuan bisa membiarkan seorang gadis kecil mempermalukanku seperti ini? Kamu yakin luka di kaki kiri Sinian sudah kamu jahit dengan baik? Ini kan teknik jahitan ibumu sendiri. Mana mungkin salah? Aku yakin. Kamu benar-benar yakin? Apalagi akal-akalan si bocah ini? Sudahlah, hari ini identitasku sebagai penyelamat keluarga Si harus kutetapkan. Aku yang melakukannya sendiri. Tentu saja aku yakin. Tapi Sinian kan lukanya di kaki kanan. Anak haram ini lebih menyebalkan daripada ibunya yang tak berguna itu. Tuan, aku baru saja selesai operasi, sangat lelah, jadi agak bingung. Luka si bocah memang di kaki kanan. Aku yang melakukan operasinya sendiri. Aku hanya sebentar tidak sadar. Apakah kamu memang tidak sadar, atau operasi ini sama sekali bukan kamu yang lakukan? Berdiri. Pak Si, ini asistenku. Magang yang belum lulus dari Fakultas Kedokteran. Di ruang operasi cuma bantu-bantu kerjaan kecil. Berbalik. Tuan, dia benar-benar cuma asisten kecil, penakut sekali. Tidak pantas diperhatikan. Diam. Kusuruh kamu berbalik. Kepala Rumah Sakit J. Jangan-jangan tebakanku salah? Operasi Nian benar-benar dilakukan oleh Jiruyao? Kakak, agar pengambilalihan ini sukses tanpa celah, mau tidak mau kamu harus menahan diri sendirian di ruang operasi sebentar. Ikat dia. 6 tahun lalu, aku satu-satunya yang menyelesaikan operasi ini. Pak Si, kalau Tuan mencurigaiku seperti ini, apakah Tuan sengaja tidak mau mengakui jasaku? Sepertinya operasi itu benar-benar dia yang selesaikan sendiri. Kalau aku setuju dengan syarat pernikahannya, bagaimana dengan wanita itu nanti? Mama yang menyelamatkanku. Mama yang menyelamatkanku. Nian, efek biusnya belum hilang. Lagi ngomong nggak karuan. Tuan ketiga, cepat dorong Nian kembali ke ruang perawatan. Istirahat yang baik. Nian? Hei bocah nakal, jangan bikin kami takut, cepat bangun. Ada apa ini? Bukannya katamu jahitan operasinya sempurna? Mungkinkah benar seperti kata Jiruyin? Harus ditekan cukup lama baru bisa. Setiap orang konstitusi tubuhnya berbeda. Aku juga tidak tahu kenapa dia... Diam saja ngapain? Cepat cari Dr. Ding dari UGD untuk pertolongan. Baik, aku segera pergi. Kenapa melihat anak ini terluka? Hatiku merasa sangat sedih. Tuan kecil kehilangan banyak darah, sangat butuh banyak golongan darah langka. Tuan kecil kehilangan banyak darah, sangat butuh banyak golongan darah langka. Kalau begitu cepat ambil stok darah dari bank darah untuk transfusi ke Nian. Tuan ketiga, stok golongan darah langka di semua rumah sakit di kota sudah menipis. Aku berpikir, apakah ada di antara keluarga kalian yang bergolongan darah ini bisa mendonorkan darah untuk tuan kecil dulu? Di keluarga Si, selain Nian, tidak ada yang bergolongan darah ini. Perempuan Jiruyin ini mewariskan gen golongan darah langka ke Sinian. Bikin aku mau tunjuk diri pun nggak ada kesempatan. Apakah tuan kecil benar-benar tidak tertolong lagi? Aku, Paman Si. Aku golongan darah langka.
Aku bisa donor darah untuk si Nian. Xiaobei, Paman berterima kasih padamu. Setelah Nian-Nian melewati masa sulit ini, aku pasti akan mewakili ibumu, mencari dokter terbaik di dunia untuknya, mengobati penyakitnya. Tidak boleh. Ji Xiaobei tidak boleh donor darah untuk Nian-Nian. Keluarga inti tidak boleh mendonorkan darah. Ji Xiaobei dan si Nian adalah saudara kembar. Kalau ada masalah saat transfusi darah, asal-usul Ji Xiaobei akan terbongkar. Kenapa? Mungkinkah Xiaobei adalah... Xiaobei masih terlalu kecil. Mendonorkan darah dalam jumlah besar sembarangan bisa berbahaya. Nanti juga sulit menjelaskan pada ibunya. Kebetulan peserta magang ini juga golongan darah langka. Dia pasti mau membantu. Betul kan? Nona Ji, kalau kamu benar-benar bisa menemukan pendonor untuk Nian-Nian, kamu sama saja menyelamatkan Nian-Nian 2 kali. Kamu adalah penyelamat besar keluarga Si. Apapun keinginanmu, aku bisa wujudkan. Tuan Tiga, transfusi darah Nyonya Tua sudah selesai. Tuan Muda akan segera sadar. Dr. Ji, terima kasih banyak. Dengan disukai Nyonya Si, menjadi Nyonya Si kan cuma masalah waktu. Mama, Paman si Nian sudah bangun. Nian, Papa ada di sini. Mama ada di ruang operasi. Aku jelas-jelas melihatnya. Masa iya di ruang operasi ada orang lain? Mana mungkin? Efek bius bisa berubah dalam waktu singkat. Nian masih kecil, pasti dia bingung antara halusinasi dan kenyataan. Dia cuma dibius, bukan jadi bodoh. Masa iya nggak bisa bedain? Kalau gitu, mungkin aku yang berhalusinasi. Masa iya Mama ada di ruang operasi mengoperasi aku? Tante Ji, terima kasih sudah menyelamatkan Nian. Ternyata sama bodohnya dengan ibumu yang tak berguna itu. Ini sudah kewajibanku, asal bisa membantu Tuan Tiga, aku sudah senang. Nian ngantuk, mau istirahat dulu. Kalau gitu, kita pergi dulu, biar Nian istirahat. Papa, bisa tinggal temani aku sebentar? Nian, kamu ada yang mau dikatakan ke Papa? Yang mengoperasi Nian bukan Tante Ji. Oh. Cincin ini penyok karena terinjak, belum sempat diperbaiki. Tapi ini satu-satunya bukti identitasku. Semoga si Mohan bisa melihatnya dan tahu kebenaran operasi itu. Mama. Nian, dari mana kamu dapat cincin ini? Di ruang operasi Mama memberikannya padaku. Papa, aku nggak salah lihat yang menyelamatkan Nian adalah Mama. Nian, bisa tunggu Papa sebentar? Papa mau urus sesuatu dulu. Apa Papa mau cari Mama? Papa tolong ya, pasti temukan Mama. Baik. Papa pasti bantu kamu cari Mama kembali. Xiaobei, kamu masih di sini? Hari ini hari terakhir masa percobaanku. Paman Si. Tidak boleh, Ji Xiaobei tidak boleh mendonorkan darah untuk Nian. Tenang saja Xiaobei, biaya operasi 500 juta akan kukirimkan padamu, tidak kurang sedikit pun. Tapi Paman sekarang ada urusan yang harus dilakukan. Bisakah kamu tolong jaga Nian-Nian sebentar? Ibu Xiaobei,
terlalu banyak kemiripan dengan wanita itu. Ditambah lagi dengan sikap Ji Ruyao, jika Xiaobei benar-benar putriku, bawa ini untuk tes DNA, cepat. Samye, apakah Anda curiga? Oh ya, perawat epilepsi itu sudah sadar. Meski dia tidak mengaku, tapi tim kita sudah memeriksa rekeningnya. Ditemukan bahwa 3 hari lalu, Direktur Ji dari grup Ji pernah mentransfer sejumlah uang ke kartunya. Keluarga Ji lagi. Apa sebenarnya yang disembunyikan keluarga Ji dariku? Berapa banyak lagi perbuatan kotor yang mereka lakukan? Ayah, aku tidak mungkin salah lihat. Orang yang menyelamatkan Nian-Nian adalah Mama. Ayo ke ruang operasi. Nona Ji, jika tidak segera dioperasi, nyawamu akan terancam. Mama, aku akan berusaha cari uang untuk biaya operasimu. Tolong. Tolong aku. Tolong. Ayah. Tolong selamatkan aku. Jangan panggil aku ayah, kau tidak pantas. Ruin, tidak kusangka kau sama, tidak tahu malunya seperti ibumu yang pelacur itu. Bahkan membawa pulang anak haram, memiliki anak perempuan pelacur sepertimu, sungguh mempermalukanku. Anak-anakku punya ayah. Mereka bukan anak haram. Punya ayah? Entah ayah mereka itu pengemis pinggir jalan atau preman di bar. Kukatakan sekali lagi, mereka bukan anak haram. Tidak, aku tidak boleh biarkan ayah tahu. 2 anak haram yang dilahirkan Ji Ruyin itu adalah anak Samye. Ayah mereka adalah Sam. Tidak peduli siapa ayah mereka, tidak akan mengubah fakta bahwa mereka anak haram. Ji Ruyin, waktu operasi tadi kau kan sok berani. Minta uang dariku. Uang ini anggap saja bayaran untuk nyawamu. Jangan salahkan ayah kejam. Salahkan saja dirimu yang tidak sepandai Ruyao. Bisa mendapatkan kasih sayang Samye. Menyimpanmu hanya akan mencoreng nama keluarga Ji. Pergilah menyusul ibumu di alam sana. Tuan ketiga, kenapa Anda datang? Tuan ketiga, ayah datang menjengukku. Sekalian bantu aku merapikan alat-alat operasi. Apa Anda sengaja mencari saya? Ayah, aku menyelamatkan Nian-Nian. Tuan ketiga berjanji memenuhi 1 syaratku. Aku sudah bicara padanya soal pernikahan politik ini. Katanya akan dipertimbangkan. Tuan ketiga, kalau Ruyao benar-benar bisa menikah ke keluarga Si, ini benar-benar keberuntungan besar bagi keluarga Ji. Mana orangnya? Orang apa? Ibu kandung anakku. Pria yang punya anak dengan Ruyin ternyata adalah Tuan ketiga Si. Kalau Tuan ketiga tahu, aku berulang kali ingin mencelakai Ruyin, pasti tidak akan membiarkanku. Ternyata orang yang dicarinya bukan aku, melainkan ibu kandung si Nian. Mungkin di hatinya, aku sama sekali bukan orang yang penting. Dia. Kami tidak pernah bertemu wanita ini. Walaupun dulu si Nian yang kubawa pulang, tapi dia yang meninggalkannya di ruang bersalin. Benar, Tuan ketiga. Wanita yang tega seperti itu, mengapa Anda masih mengingatnya? Karena Ruyao begitu mencintai Anda. Diam. Sebelum menemukannya, aku tidak akan terlibat dengan wanita manapun.
Pantas saja dulu dia ingkar janji. Ternyata dia sangat mencintai Ibu Sinian. Nama Sinian ini pasti diambil karena merindukan wanita itu, ya? Sebaiknya kalian tidak berbohong. Kalau tidak mulai besok, tidak akan ada lagi keluarga Ji di Haicheng. Ada hal lain, Tuan Ketiga? Tuan Ketiga, dengarkan penjelasanku, Tuan Ketiga. Ruyin, Tuan Ketiga, dengarkan penjelasanku. Dengarkan penjelasanku, Tuan Ketiga. Tuan Ketiga. suka mengikat orang? Tuan Ketiga, aku benar-benar tidak tahu. Dia adalah wanita Anda. Sekarang kamu tahu? Tunggu sebentar. Baik. Tuan Ketiga, aku salah. Tuan Ketiga, Tuan Ketiga. Aku salah. Tuan Ketiga. Tuan Ketiga, atas jasaku menyelamatkan nyawa Nian-Nian, lepaskan ayahku. Atas jasamu menyelamatkan Nian-Nian, nyawa Nian-Nian diselamatkan olehnya. Apa hubungannya denganmu? Kamu sudah tahu semuanya? Kalau bukan karena aku menyuruh orang menyelidiki nilai masukmu ke sekolah kedokteran, aku hampir tertipu olehmu. Suka sekali menggantikan orang lain melakukan operasi, ya? Panggil orang. Putuskan urat tangan Ji Ruyao, biar dia seumur hidup tidak bisa memegang pisau bedah. Dan yang tua ini suka mengikat orang. Ikat dia selama 7 hari 7 malam. Ya. Sanye. Tunggu. Jangan-jangan dia jadi iba. Aku ingin melakukannya sendiri. Kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja. Ji Ruyao, pakai cara dari 6 tahun lalu untuk melawanku, kamu pikir aku masih akan seperti saat itu tidak waspada. Ruin. Xiaobei rupanya memilihmu sebagai teman belajar. Benar-benar pilihan yang tepat. Lihat, sekarang Nian sangat penurut. Tidak hanya minum obat sendiri, tapi juga suka membaca dan menulis. Ibuku bilang membaca bisa membuat mengerti alasan, menjadi orang yang jujur. Sini Yan, kamu menulis apa? Coba lihat. Tidak ada apa-apa, tidak ada yang menarik untuk dilihat. Aku cuma menulis asal-asalan. Jangan-jangan itu kata-kata menghina aku. Cepat, tunjukkan padaku. BK, ini lihat. Tidak kasih, hehe. Pokoknya tidak kasih. Tidak kasih. Kamu bisa apa? Hahaha. Ayo, hahaha. Sudah, kalian berdua jangan nakal lagi. Nanti jatuh. Aduh. Xiaobei, kamu kenapa? Ji Xiaobei, kamu pura-pura lagi ya? Xiaobei, aku boleh tunjukkan padamu kan? Jangan nakut-nakutin aku. Dadaku tiba-tiba sakit sekali. Ibu, apakah ibuku sedang dalam masalah? Aku harus pergi mencarinya. Tuan San, apakah Anda keluarga Nona Ji? Risiko operasinya sangat tinggi, kemungkinan gagal sangat besar, tapi kalau tidak dioperasi, mungkin tidak bisa bertahan sampai malam ini.
Cepat. Anakku, jaga baik-baik dirimu. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, yang dia pikirkan hanya putrinya, sama sekali tidak ada tempat untuk aku dan Nian-Nian. Tuan San, hasil tes DNA sudah keluar. Xiaobei, dia adalah putri kandung Anda. Aku juga melakukan tes antara Xiaobei dan Tuan Muda dan memastikan mereka adalah saudara kembar. Putri kandungku ternyata selalu ada di sampingku. Tapi aku sama sekali tidak menyadarinya. Begitu banyak kebetulan muncul di hadapanku, tapi aku terus-menerus melewatkannya. Membuat ibu dan anak ini menderita begitu banyak. Ibu! Itu Xiaobei. Jiruyin, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu. Yao Yao, cepatlah mohon pada kakakmu. Suruh dia bicara dengan Tuan San. Minta ampun untukku. Aku kan ayah kandungnya. Kamu lupa bagaimana perlakukanmu terhadap Jiruyin? Sekarang dia didukung si Mohan. Kamu pikir dia masih mengakui kamu sebagai ayah? 6 tahun lalu, ibunya baru saja meninggal. Kamu langsung membawa aku dan ibuku pulang dan mengusirnya dari keluarga Ji. Setelah dia hamil, kamu bahkan mencapnya tidak bermoral. Memutuskan hubungan ayah-anak dan memaksanya bekerja sebagai cleaning service untuk menghidupi anaknya. Sekarang, kamu bahkan berulang kali mencoba membunuhnya. Dia tidak bersekongkol dengan si Mohan untuk membunuhmu. Itu sudah sangat baik hati. Kalau aku tahu, dia bisa mendekati Tuan San. Mana berani aku perlakukan dia seperti itu? Ayah, hanya jika Jiruyin benar-benar hilang dari dunia ini, barulah kita ayah dan anak bisa selamat. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Ji Xiaobei adalah nyawa Jiruyin. Kalau kita sudah mengendalikan nyawanya, masih takut dia tidak masuk perangkap? Ibu. Itu Xiaobei. Mama! 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 Sinian, Aku mau mama! Sinian. Aku mau mama! Mama lagi dioperasi di dalam. Kita harus lebih tenang. Nian, kenapa cuma kamu yang ikut? Xiaobei mana? Tadi ada orang yang bilang ke nenek dan aku kalau ayah sudah nemuin mama. Aku langsung buru-buru ke sini. Xiaobei dia. Aku juga nggak lihat Xiaobei. Nian, ayah mau kasih tahu sesuatu sekarang. Kamu harus dengar baik-baik. Xiaobei adalah kakak kandungmu, jadi mamanya adalah mamamu juga. Apa? Dokter Wang, bagaimana kondisi ibuku? Gumpalan darah di otak Nona Ji sudah menekan sarafnya selama 6 tahun. Walaupun sekarang sudah diangkat, tapi sarafnya sudah rusak. Ada kemungkinan dia tidak akan pernah bangun lagi. 6 tahun lalu, itu kan waktu aku mau jemput dia, dan dia tidak datang. Anda adalah dokter yang merawatnya. Jadi apa yang terjadi 6 tahun lalu? Anda pasti tahu kan? Ruyin itu memang gadis yang bodoh. Dulu waktu hamil, dia mengalami kecelakaan. Demi melindungi bayinya, dia sampai cedera otak. Ternyata dia sudah menderita begitu banyak. Lalu dia tahu kalau dia hamil anak kembar. Aku pernah menyarankan dia untuk tidak mempertahankan bayi itu. Tapi dia tetap nekat melahirkan anaknya. Sampai penyakitnya bertambah parah. Mama terlalu hebat, tapi Dokter Wang, kenapa aku bisa terpisah dari mama dan kakak? Dulu, Ciruyang yang membantu Ruyin melahirkan, dia sengaja menunda proses persalinan. Lalu, bohong ke Ruyin kalau anak laki-laki pertama sudah meninggal. Tak disangka, binatang yang tidak berperi kemanusiaan ini ternyata memberikan anak itu kepada Tuan San. Dulu, Ji Ruyao membawa Nian dan bilang padaku dia adalah anak yang ditinggalkan ibunya. Dia ditemukan dari penyaringan bank data anak. Bilang dia adalah anakku, lalu sengaja memberikannya padaku. Bahkan sebagai terima kasih, aku angkat dia jadi direktur. Tak disangka semua ini direncanakannya. Seseorang. Cari dan bawa Ji Ruyao ke sini. Aku akan membuatnya membayar dengan darah. Siap. Oh ya, Bapak Tuan ketiga.
Yang paling Ruin perhatikan adalah Xiaobei. Bagaimana kalau kita bawa Xiaobei ke sini? Mungkin bisa merangsang Ruin untuk bangun. Nian. Tolong ayah cari Xiaobei ya. Tidak baik, tidak baik, tidak baik. Xiaobei hilang. Aku keluar cari Nian, kembali ke kamar, lalu lihat sepatu Xiaobei tergeletak di koridor. Jangan-jangan cucuku kenapa-napa. Mohon, kita baru saja menemukan Xiaobei. Dia tidak akan kenapa-napa, kan? Siapa yang kenapa? Ibu, Ruin baru bangun. Jangan beritahu soal hilangnya Xiaobei, nanti dia shock. Aku mengerti. Oh. Anak baik, 6 tahun ini kau sudah menderita. Aku sudah menghubungi sanatorium terbaik di luar negeri. Akan kukirim kau ke sana untuk pemulihan. Setelah kau sembuh dan kembali, aku akan mengadakan pernikahan untukmu dan Mohan. Nenek, Anda salah paham. Hatinya hanya untuk Ibu Nian. Bukankah Ibu Nian itu kamu? Bagaimana mungkin? Nian adalah anakmu. Dulu, Ji Ruyao yang membawa Nian pergi, lalu membohongimu bahwa dia sudah meninggal. Benarkah? Anakku masih hidup? Anakku, dia benar-benar masih hidup? Sudah tidak apa-apa. Dengan aku dan anak-anak di sisimu, semuanya akan baik-baik saja. Di mana Xiaobei dan Nian? Aku ingin bertemu mereka. Mereka hari ini sudah agak malam. Sudah dibawa pulang ke keluarga Si untuk istirahat. Besok pagi aku antar mereka menemuimu. Tuan ketiga, beginikah caramu membohongi kakak? Ji Xiaobei jelas-jelas ada di tanganku. Bajingan kecil. Ayo. Nangis di depan kamera buat ibumu. Makin sedih makin bagus. Aduh bajingan kecil. Kau cari mati, berani nabrak aku. Kakek jahat, jangan harap bisa ancam mama lewat aku. Siapa kakekmu? Wajah bisa pakai topeng, tapi suara tidak bisa. Aku tidak akan membantumu menyakiti mama. Karena kau sudah tahu. Aku juga tidak perlu berpura-pura lagi. Kau tidak mau nangis ya? Jangan salahkan aku kalau kakimu kupatahkan. Biar ibumu sedih. Aduh. Kakak, lari cepat. Berdiri. Ji Xiaobei jelas-jelas ada di tanganku. Ji Ruyao, kau masih berani datang, bawa dia pergi. Jangan buru-buru. Kalau San Ye menangkapku, putrimu tidak akan selamat. Apa yang kau lakukan pada Xiaobei? Tadi kau bilang Xiaobei sudah kembali ke keluarga Si, kan? Ruin, jangan khawatir tentang Xiaobei. Mungkin dia cuma main-main keluar rumah sakit. Aku paling paham anakku. Dia bukan anak yang suka main-main. Benar, dia sekarang ada di tanganku. Hanya dengan satu kataku, kau hanya bisa mencarinya di alam baka. Jangan sakiti dia. Itu tergantung ketulusan San Ye. Aku mau 50% saham grup Si. Dan aku mau kau, di depan semua media kota, umumkan bahwa si Mohan akan menikahiku. Mimpi? Tidak bisa. Kalau begitu, seumur hidup kalian jangan harap bisa bertemu putri kalian lagi. Hahaha. Syaratmu bisa kuperhatikan. Tapi aku juga punya syarat. Aku mau lihat dulu Xiaobei baik-baik saja atau tidak. Tidak masalah. Lihatlah. Suruh kamu jahat. Cepat tolong aku. Awas kau culik kakakku. Kakak, lari cepat. Berdi. Awas kau memeras ibuku. Awas kau ganggu kakakku. Awas kau culik kakakku.
Cepat tolong aku. Kau ini sampah ya? 2 anak kecil saja tidak bisa kau tangani. Bagaimana bisa aku punya ayah yang tidak berguna sepertimu? Inikah yang kau maksud anakku ada di tanganmu? Tapi melihat situasi sekarang, sepertinya ayahmu yang ada di tangan anak-anakku. Mamanya aku sudah berhasil menyelamatkan kakak. Aku akan segera membawanya kembali menemuimu. Ji Ruyao, waktunya kita menghitung-hitung utang kita. Tangkap dia. Kakak, tolong aku. Kita kan saudara kandung. Kau tidak boleh tinggalkan aku. 6 tahun lalu kau tipu aku agar aku melakukan operasi untukmu. Memaksa ayah mengusirku keluar rumah. Waktu itu kenapa tidak berpikir kita saudara kandung? Kau menukar anakku, membuatku terpisah dari darah dagingku selama 6 tahun penuh. Kenapa tidak berpikir kita saudara kandung? Karena kau tak pernah menganggapku sebagai kakak. Lalu untuk apa aku mengakui kau sebagai adik? Karena kau tidak tahu menyesal? Maka habiskanlah sisa hidupmu di penjara. Gunakan sisa hidupmu untuk menyesali dosa-dosamu. Apa masih belum lakukan seperti yang dikatakan Nyonya, bahwa dia pergi? Ji Ruyin, nasibmu memang lebih baik dariku. Aku tidak kalah darimu. Aku tidak kalah. Barusan kau panggil aku apa? Nyonya. Kau adalah satu-satunya nyonya bagi si Mohan. Diberitakan, hari ini keluarga Si, orang terkaya, menemukan kembali sang putri muda yang hilang selama 6 tahun. Dan mengadakan upacara reuni mewah di villa bersama sang putri. Aku tidak kalah. Aku tidak kalah. Akulah putri muda keluarga Si. Andai saja tahu yang punya hubungan dengan tuan ketiga adalah Ruyin. Aku seharusnya tidak memperlakukannya seperti itu. Kalau tidak, sekarang aku sudah jadi mertua orang terkaya. Sinian, apa kau lupa minum obat lagi hari ini? Akak, kasihanilah adikmu ini. Harta warisan ibumu di keluarga Ji. Semua sudah dialihkan atas namamu. Ibu memberikan 10 villa di kota Jing dan 6 pulau di luar negeri untukmu. Nyonya Si sekarang benar-benar seorang wanita kaya. Bagaimana kalau mempertimbangkan untuk menafkahi aku dan anak kita? Tergantung penampilanmu. Kalau begitu terima kasih Nyonya Si, sudah memberiku kesempatan ini. Dan terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk menemukanmu.